Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan tentunya. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat kemurahan dan kebajikan Tuhan yang terus mengikuti kita seumur hidup kita. Sungguh kita mempunyai Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Waktu kita mau memuliakan Tuhan pagi hari ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih kau pulihkan kekuatan jasmani kami sehingga kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Kami percaya bukan hanya tubuh kami yang sehat setelah beristirahat sepanjang malam, tetapi roh kami tetap kuat di dalam Engkau. Jiwa kami tetap disegarkan di dalam Engkau. Karena sungguh hanya Engkaulah yang memuaskan hasrat jiwa kami. Dan kebenaran firman-Mu lah yang meneguhkan roh kami. Sehingga sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot dari hari ke hari, tapi manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab itu Bapa, kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kebajikan dan kemurahan-Mu yang mengikuti kami seumur hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan hati yang bersyukur, dengan mulut yang penuh dengan pujian pengagungan kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang mulia, sebab Engkau Tuhan yang layak disembah. Sebab itu kami mau datang dengan hati bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha
satu-satunya Allah yang hidup dan berkuasa. Kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Kami sebab Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha mulia, Engkau Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Ya, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami percaya, kami percaya. Sungguh kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang sekalipun badai menerpa, sebab ada Engkau yang berkuasa, ada Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau sanggup menolong kami, dan pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Engkau sanggup, sebab Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada perkara yang sukar bagi-Mu, tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu Tuhan. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu, Bapa yang setia, Bapa yang berkuasa melakukan segala perkara, Bapa yang disumber kekuatan bagi kami, sehingga kami sangkap memikul dan menanggung segala perkara bersama-Mu. Kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Engkau Allah yang memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami cakap menanggung segala perkara dalam hidup kami.
sebab Engkau Allah yang ajaib bagi kami Tuhan, sehingga kami tidak akan pernah goyah. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi katakan, kekuatan di dalam hidup kami datang daripada-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku berdepan dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku,
semuanya. Karena Engkau Bapa yang setia, yang terus melimpahkan kekuatan kasih karunia-Mu bagi kami. Sehingga segala perkara cakap kami tanggung di dalam Engkau Yesus Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Nah, kami percaya Engkau juga tidak akan memberikan pencobaan-pencobaan yang melebihi kekuatan kami. Bahkan di dalamnya Engkau akan selalu memberikan jalan keluar bagi kami. Sebab itu kami berkata pagi hari ini, bukan karena kuat dan gagah kami boleh ada, tapi semata-mata hanya karena ada Roh-Mu dalam hidup kami. Sehingga gunung-gunung permasalahan di hadapan kami menjadi rata. Kami dapat melewati dan melampauinya bersama-Mu. Dan bersama-Mu kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan sungguh iman kami mengalahkan dunia. Iman yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sebab itu biarlah hidup kami dikuasai oleh firman-Mu, dikendalikan oleh firman-Mu, seturut dengan firman-Mu. Sebab itu Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami lagi ditaburi dengan benih firman-Mu. Dan biarlah tanah hati kami ini tanah yang subur, sehingga benih yang ditabur itu bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Hidup kami menghasilkan buah, bukan saja buah pertobatan, karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Bukan saja buah pelayanan, tapi kami juga menghasilkan buah jiwa-jiwa untuk kerajaan Tuhan. Sabtu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, hingga kami percaya firman-Mu, dan kami akan melakukan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini dengan hati bersyukur dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Amri. Ya, salam semuanya. Shalom. Saat teduh kita hari ini dari Matius 21 ayat 28 sampai ayat 32. Saya baca, tetapi apakah perumpamaan tentang dua orang anak? Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Nah, saudaraku, ini adalah Yesus sendiri yang berbicara. Ya, Yesus sendiri yang berbicara. Kalau kita lihat dari ayat 1-nya, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Nah, jadi pada waktu itu Yesus, orang-orang ahli Taurat sebenarnya bertanya, saudaraku. Ini ahli-ahli Taurat dan orang-orang guru-guru dikatakan ya saudara. Tetapi pendapatmu
tetapi apakah pendapatmu tentang seorang yang mempunyai dua anak laki-laki? Yesus memberikan perumpamaan. Ada dua orang anak. Seorang bapak mempunyai dua orang anak. Yang ketika yang pertama disuruh untuk bekerja di kebun anggur, dia bilang, baik Bapak, tetapi dia tidak pergi. Lalu yang anak yang kedua dia bilang, aku tidak mau. Tapi kemudian dia menyesal, lalu pergi. Siapakah di antara kedua orang ini yang melakukan kehendak ayahnya? Yang terakhir. Nah, dikatakan di sini saudara, yang saya renungkan ini, ayat ini sebenarnya untuk orang-orang Israel. Dan orang-orang Israel ya saudaraku, karena dikatakan bahwa seorang ayah mempunyai dua anak laki-laki. Jadi perumpamaan ini tentang orang Israel dan orang Israel atau Taurat itu dan orang-orang yang berdosa. Nah, ahli-ahli Taurat ini, saudaraku, itu adalah seperti anak yang pertama. Mereka mendengar, di situ diterangkan di ayat 32 ya saudara, dikatakan Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, tetapi kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pungut-pungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Nah, di sini saudaraku, ini sebenarnya ayat untuk mereka ya saudara. Tetapi apa aplikasinya kepada diri kita pada saat ini? Kita harus hati-hati sih sebenarnya saudaraku ya, harus hati-hati. Dimana karena kita sudah menerima kebenaran, sudah apa ya saudaraku ya, sudah menerima keselamatan. Kita hati-hati juga di sini bahwa kita mungkin kita sudah dalam zona nyaman ya, udah selamat kok gitu, sudah lahir baru kok. Nah, jadi dikatakan manakah yang melakukan kehendak Bapa? Nah, saya intinya di sini adalah melakukan kehendak Bapa, saudaraku. Jadi kita harus cek hati kita. Apakah kita seperti anak yang pertama atau anak yang kedua? Apakah kita masih melakukan kehendak Bapa atau kita tidak melakukan kehendak Bapa lagi, saudaraku? Nah, dikatakan di sini bahwa pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan surga. Karena apa? Karena pemungut cukai dan pelacur-pelacur itu merasa orang yang paling berdosa, sehingga dia merasa sangat membutuhkan pengampunan, sangat membutuhkan penerimaan ya dari Bapa. Sehingga mereka ketika mereka sudah diselamatkan, mereka melakukan kehendak Bapa. Nah, sering sekali saudaraku, orang-orang yang sudah diselamatkan ini tidak mengerjakan lagi keselamatannya. Kalau tadi di akhir doa Pak Heri dikatakan bahwa supaya kita mencari lagi jiwa-jiwa untuk dalam kerajaan, untuk supaya masuk dalam kerajaan Allah. Nah, yang saya mau tekankan di sini, kita harus seperti anak yang kedua. Maksudnya kita melakukan kehendak Bapa, saudaraku. Sudahkah kita dalam hidup ini ya maksudnya? Karena kita kan sudah diselamatkan ya saudaraku. Kita terus nggak mengerjakan kehendak Bapa. Kita terus nggak bekerja di kebun anggurnya yang Tuhan sediakan kepada kita. Apa kebun anggurnya? Ya sekeliling kita saudaraku. Ya dunia ini kebun anggurnya saudaraku. Ya, artinya kita mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita masih ya mungkin komsel, memuridkan atau membangun orang lain untuk semakin dekat sama Tuhan? Apakah kita masih melakukan kehendak Bapa? Sama seperti Tuhan Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Nah, waktu saya renungkan ini saudaraku, Tuhan templak saya juga. Tuhan bilang begini, anakku, apakah kamu masih mengerjakan kehendak Bapa? Artinya masihkah kamu membangun orang-orang lain yang mungkin sedang dalam keadaan tidak baik, keadaan rohaninya atau apanya saudaraku? Masihkah engkau menjadi berkat? Nah,
Semenjak ayat ini dikasih, saudaraku saya renungkan terus. Iya Tuhan ya. Saya selidiki hati saya, masihkah Tuhan, masihkah tahu? Maksudnya gini, mungkin badan kita, tubuh kita melakukannya saudaraku. Tetapi kita harus lihat sampai jauh ke dalam hati kita. Benarkah kita melakukannya dengan hati yang karena mengasihi Tuhan dan karena mengerti bahwa itulah panggilan kita. Nah, saudaraku, saya bersyukur juga ya, kami dulu pelayanan di Medan itu, saya melayani di satu daerah ya, namanya Medan Timur ya, saudaraku, di tempatnya Pak Agus sekarang tinggal, Pak Agus Saleh tinggal, saudaraku. Nah, ada satu orang yang Tuhan gerakkan untuk mengumpulkan kembali orang-orang tersebut, orang-orang yang di sana. Saudara, sungguh memang luar biasa ya waktu itu, saudaraku ya, tahun 90-an saudara, 90 sampai 94 mungkin saudara. Nah, jadi ketika itu dibuatlah grup ini dan kami hampir setiap minggu kami Zoom, saudaraku, setiap minggu Zoom, dan mulai bangkit lagi satu-satu, saudaraku, mulai bangkit lagi, mulai diingatkan lagi untuk panggilan Tuhan atas hidupnya, diingatkan lagi untuk kembali kepada kasih yang mula-mula, diingatkan lagi untuk menjadi menjangkau orang-orang yang mungkin seperti batu-batu hidup yang sudah terruntuh ya saudaraku, yang sudah runtuh, ada yang terpelanting ke sana, terpelanting ke sini. Nah, jadi itu juga membuat saya membangkitkan saya untuk kita harus membangun orang, kita harus menjangkau orang yang mungkin sedang terpelanting, mungkin dia sudah lahir baru ya saudaraku ya, yang sudah terpelanting begitu. Jadi jujur satu minggu ini saya renungkan ini saudara, sepertinya dalam hati saya ya, Tuhan saya rindu Tuhan untuk mengerjakan lagi panggilan Tuhan ini gitu. Maksudnya untuk apa yang Tuhan suruhlah supaya saya kerjakan hari ini gitu saudaraku. Misalnya memuridkan, misalnya komsel dengan hati yang benar-benar mengasihi Tuhan ya saudaraku, bukan karena sebagai tanggung jawab aja, sebagai pemimpin datang sebagai pemimpin sepertinya wajib, enak nggak enak perasaan, enak nggak enak tubuh kita, tapi dari jauh ke dalam hati kita, benar nggak kita melakukannya dengan itu saudara, benar-benar itu karena memang cinta kita kepada Tuhan. Nah, dikatakan bahwa kalau kita tidak mengerjakannya, saudaraku, maksudnya tidak mengerjakan lagi panggilan Bapa, pekerjaan Bapa itu, kita bisa menjadi orang yang terkemudian. Ya, kita lihat sekarang kalau kita dengar-dengar ya, saudaraku, YouTube yang di mana orang-orang kedar, orang-orang Muslim itu bertobat, mereka bisa jauh lebih sungguh-sungguh dari kita mengerjakan pekerjaan Bapa itu apa? Untuk menceritakan Yesus itu, untuk menyampaikan kabar baik itu. Jadi saudaraku, kita diingatkan pagi ini bahwa mari kita mengerjakan kehendak Bapa. Kita sudah ada di dalam Tuhan. Ya, kita sudah ada, tapi jangan kita menjadi orang yang terkemudian. Saya juga teringat saudara, sama orang-orang kita Batak, saudara, itu pada umumnya Kristen ya orang kita Batak itu. Tetapi banyak yang tidak melakukan kehendak Bapa. Mungkin saudaraku, saya tidak menilai, tetapi banyak yang tidak melakukan kehendak Bapa. Jadi mari kita tidak masuk dalam golongan yang pertama, kita mengerjakan kehendak Bapa itu dengan memang karena kasih Tuhan yang kita terimalah dari yang semula, kasih yang mula-mula kita saudaraku, di mana kita begitu antusias untuk melayani orang, saudaraku, yang merangkul orang saudaraku. Ya puji Tuhan saudara, tadi malam kami komsel ya, saya memang sudah lama nggak komsel selain komsel yang kota namanya, komsel gabungan. Tadi malam Tuhan banyak bicara sama saya. Tuhan bilang, lihatlah orang-orang ini, memang saudara kalau masalah-masalah hidupnya kelas berat juga saudaraku ya, lihatlah orang-orang ini. Begitu saudaraku, orang-orang ini perlu dibangun, orang-orang ini perlu dibangun.
Maksudnya dibangun, mungkin kita akan pemuritan ya saudaraku, mendengarkan ketika dia cerita begitu. Dan hati saya mulai Tuhan sentuh begini, iya, bangunlah ibu-ibunya saudara ya terutama ya, bangunlah orang-orang ini, lihatlah. Waktu saya renungkan memang saya sudah pernah muridkan saudaraku ya, maksudnya kami sudah sering pemuritan tapi udah lama semenjak corona ini enggak lagi. Mereka saya muridkan lah beberapa tahun yang lalu, hampir pemuritan. Tapi apa saya lihat ya, nggak signifikan sekali. Maksudnya, tetapi dibanding dengan yang dulu, mereka lebih apa? Tapi Tuhan bilang, ayo, kamu mau bangun nggak mereka? Tapi maksudnya Tuhan bilang, bangun satu pembimbing di situ, satu pembina di situ, muridkan, biar dia muridkan yang itu, bukan saya lagi yang turun ke bawahnya, gitu, saudaraku ya. Jujur selama ini saya nggak lakukan itu lagi gitu saudara, karena apa ya, karena mungkin ya permasalahan kecil sih saudara gue, tapi saya nggak suka gitu maksudnya. Tapi Tuhan ingatkan lagi, ayo kembali kepada kasih yang mula-mula, kepada kasih-Mu yang murni, kepada panggilan-Mu yang nggak bisa kau sembunyikan, yaitu untuk membangun orang, memuridkan orang. Untuk saudaraku ya, akhirnya saya bilang iyalah Tuhan, saya mau mulai lagi, saya mulai dengan kasih yang bukan karena gini saudara, bukan karena sebagai pemimpin, bukan, tapi karena memang kasih yang mula-mula Tuhan ingatkan kembali ketika saya melayani di Medan sana saudaraku. Waktu di Medan itu jujur nggak kenal waktu saudaraku. Saya pemuridan itu 3 kali seminggu, jauhnya sekitar 20 kilometeran mungkin saudaraku dari rumah saya. Tapi saya bisa kerjakan. Ya, saya bisa kerjakan dan Tuhan ingatkan itu lagi, ayo lakukan dengan kasih yang mula-mula. Lakukan kehendak Bapa, lakukan pekerjaan apa? Bekerjalah di kebun anggur. Kau adalah orang yang sudah ada dalam Tuhan, kerjakan kebun anggur. Jangan nggak dikerjakan. Jadi menganggap gini saudaraku, diampuni kok, sudah dalam kerajaan Tuhan kok, sudah diterima Tuhan Yesus kok, sudah selamat kok gitu. Tapi tidak, tapi ketika kita selidiki, ketika Tuhan suruh kita bekerja di kebun anggur, itu yang harus kita selidiki saudara dalam hati kita. Masihkah kita mengerjakannya dengan kasih yang tulus murni, dengan kasih yang mula-mula seperti kita dulu pernah terima, dan kita kerjakan keselamatan, kita kerjakan apa yang Tuhan suruh. Saudaraku, kira-kira mungkin tidak terlalu apa, tapi ini benar-benar menyentuh ke saya pribadi ya saudaraku ya. Begitu saudara. Kira-kira itulah yang bisa saya bagikan pada hari ini. Maaf saudara entah relevan atau tidak, tetapi saya benar-benar 1 minggu ini sih diingatkan Tuhan terus. Semenjak Pak Heri kasih, saya renungkan, ya Tuhan ya, aku ya anak yang mana ini? Artinya memang sudah dalam kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, tetapi aku masih mengerjakan nggak pekerjaan Bapa? Aku masih pergi nggak ke kebun anggur yang Tuhan suruh itu gitu? Atau tinggal santai-santai di rumah, tinggal menikmati kasih karunia yang ya hidup yang nyaman seperti itu saudaraku ya. Kira-kira itu yang mau saya bagikan. Silakan Pak Heri dikoreksi atau diapain Pak Heri ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ramli. Kalau pertanyaannya relevankah? Sangat-sangat relevan. Ini sebuah teguran, peringatan Tuhan bagi setiap kita tentunya. Karena di ayat-ayat ini katakan jangan sampai pemungut cukai dan para pelacur mendahului kita. Artinya apa? Kita duluan sudah sebenarnya. Tapi akhirnya karena kita terjebak dan terlena dengan sebuah pola kekristenan yang salah, kita nggak lagi melakukan kehendak Bapa. Tujuan kekristenan kita ini kan 1 Petrus 2 ayat 9 Bapak Ibu. Itu satu-satunya tujuan Bapa dalam kekristenan kita. Sebab firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang telah dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Seperti Bu Ramli tadi katakan, orang-orang yang hari-hari ini dipanggil oleh Tuhan, mereka punya gairah, punya antusias untuk memberitakan Injil, dan mereka bertahan setia
Seperti teman-teman kita dari Air Hitam yang percaya Yesus baru setahun, baru beberapa bulan. Mereka bisa tetap bertahan, eksis, mereka gairah, menceritakan tentang Yesus kepada orang. Sementara yang sudah lama jadi orang Kristen, sudah mulai terjebak di dalam sebuah pola, nggak melakukan kehendak Bapa, terjebaknya hanya apa? Hanya sibuk dengerin khotbah sana, khotbah sini yang menyenangkan telinga. Nggak salah dengerin banyak khotbah, silakan. Saya setuju. Tapi kalau ini kan yang salah bukan khotbahnya, bukan pendetanya. Tapi sikap hati kita hanya sekedar cari khotbah yang bagus. Berkali-kali saya selalu ngomong, kalau orang ngomong, "Ih Pak, khotbahnya bagus." Iya, khotbah itu kalau dilakukan itulah khotbah yang bagus. Kalau hanya khotbah sekedar tentang public speaking-nya, banyak orang pinter bisa khotbah dengan khotbah susunan yang bagus, dengan public speaking yang bagus. Nah, banyak orang Kristen akhirnya hanya terjebak dengerin sepertinya itu perintah Bapa, firman Tuhan yang bagus-bagus. Nanti cari pendeta A, pendeta B, pendeta C, pendeta D. Wah, ini yang bagus-bagus, yang ini nih. Nah, mereka senang dengerin khotbah itu. Tapi praktek nggak? Enggak. Ngurusin jiwa nggak? Enggak. Mereka hanya memuaskan telinga mereka. Nah, makanya hari-hari ini kan penggenapan firman Tuhan. Sekali lagi bukan khotbahnya, bukan pendetanya yang salah. Ini sikap hatinya. Banyak orang seperti Paulus tulis kepada anak didiknya, Timotius, bahwa di hari-hari terakhir akan ada begitu banyak orang-orang yang hanya mengumpulkan nenek-nenek tukang dongeng. Guru-guru yang mengajar hanya untuk memuaskan telinga. Kan seperti anak sulung kan terjebak polanya kan. Dengerin suara Bapak, oh ya, oh bagus nih perintah Bapak nih, ya, oh oke, siapa, oh bagus ini. Tapi jalanin, enggak. Artinya sikap hatinya hanya menjadikan khotbah itu seperti dongeng. Yang hanya menina-bobokkan hidupnya. Wah ini khotbahnya bagus nih, oh, bagus. Cuma sekedar bagus untuk di telinga. Sama seperti anak sulung, perintah bapaknya bagus di telinga dia, makanya dia ngomong, siapa, laksanakan. Tapi ternyata enggak dilaksanakan. Nah hari ini, kalau pertanyaan Ibu Rami tadi katakan, relevan enggak? Sangat relevan. Coba kita cek kekristenan kita hari ini. Kekristenan kita ini hanya kekristenan agamawi, rutinitas, cari khotbah yang bagus, cari ibadah yang bagus, untuk memuaskan kita, habis itu kita nggak ngapa-ngapain. Nah, saya bersyukur secara pribadi, sepanjang tahun 2020 sampai 2001, pesan Tuhan yang terus kuat Tuhan sampaikan, dan saya sampaikan terus menerus, sudahlah, yuk, masa lalu tinggalinlah. Jangan lagi cuma sibuk ngurusin tata cara ibadah, atau seperti bahasa Pak Ahyong minggu lalu, jangan terlalu pusing dengan hal-hal yang nggak esensi. Lebih baik kita fokus ngurusin bagaimana cara hidup jemaat. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Memang kadang kita ngurusin jiwa-jiwa itu, aduh, ada kadang rasanya, aduh Tuhan, susahnya ngurusin manusia. Tapi satu hal yang saya mau katakan Bapak Ibu, ketika setiap hari terus ditambahkan jiwa baru yang untuk diurusin, itu justru membuat gairah. Beberapa hari yang lalu saya ngomong sama Pak Ayah, Pak, terkadang saya itu jenuh ngurusin ibadah hari Minggu. Maaf Bapak Ibu ya, jenuh. Hanya jadi rutinitas agamawi, hanya gimana semakin bagus, gimana. Nggak salah, sekali lagi nggak salah. Silakan Bapak Ibu. Ibadah Raya 1 tahu hati saya. Sepanjang tahun kemarin saya udah ngomong. Silakan hal itu Bapak Ibu atur dengan sikap hati yang benar, karena ingin memberi yang terbaik untuk beribadah kepada Tuhan di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Itu nggak salah. Tapi bukan itu fokus utama kita. Fokus utama kita itu adalah melakukan kehendak Bapa, yaitu jiwa-jiwa. Bagaimana cara hidup kita setiap hari. Kita bukan lagi jadi orang Kristen hanya sibuk dipulihkan, dengar khotbah, wah sepertinya mengalami premaan, wah senang, nangis-nangis, dipulihkan. Pulang ke rumah juga nggak praktek firmannya. Berantem ya tetap berantem lagi. Mengampuni enggak juga. Jujur enggak juga. Cuma dengar khotbah, wah exciting banget. Makanya carinya selalu cari khotbah yang bisa mengobok-obok perasaannya. Tidak merubah karakternya. Kenapa? Karena dia nggak mau berubah. Dia hanya memuaskan telinga seperti anak sulung. Tapi come on, pagi hari ini, yang lagi kalau ditanya relevan, sangat-sangat relevan.
sebuah nasihat dan teguran yang keras sebenarnya bagi kita. Bagaimana kekristenan kita hari ini? Apakah kita melakukan kehendak Bapa, ngurusin jiwa? Hari-hari ini di Komsel saya selalu katakan, yuk, nggak mungkin cuman kami terus penatua atau pemimpin yang ngurusin jiwa. Mau sampai kapan selesainya? Berapa orang sih, berapa keluarga sih bisa kami tangani? Artinya kami bisa konsen ngurusin supaya cara hidup mereka sesuai firman. Kalau cuma ngajak orang datang ke dalam sebuah ibadah yang akbar, yang spektakuler, itu paling gampang. Walaupun di tengah-tengah pandemi, ya puji Tuhan, artinya pandemi membuka mata semua orang. Kalau dulu kan paling gampang, undang aja pendeta paling hebat, WL paling ngetop, pemain musik paling jago, buat selebaran, hadirilah, datangilah, berbondong-bondonglah orang yang beragama Kristen datang. Paling gampang kalau ngumpulin orang hanya untuk berkumpul dalam pertemuan ibadah, gampang Bapak Ibu. Tapi ngurusin jiwa-jiwa dari pemungut cukai sampai bertobat, dari pelacur jadi hidup benar. Ada kalimat yang menarik yang tadi Bu Rami katakan, kenapa mereka bisa mendahului? Karena mereka merasa yang paling berdosa. Nah sebaliknya, yang orang Kristen sudah lama, kenapa terlena? Karena dia merasa sudah benar. Padahal berkali-kali saya katakan lawan dari benar itu apa Bapak Ibu? Bukan salah, merasa benar. Nah banyak orang Kristen kan sudah cuma asik, dia sudah merasa dibenarkan, dia sudah merasa benar. Padahal belum tentu benar ternyata di mata Bapak. Karena dia nggak melakukan kehendak Bapak. Dia cuma asik aja dengan kekristenannya, cari pendeta-pendeta, khotbah-khotbah yang bagus, pindah sana, pindah sini. Sekali lagi maaf, ini bukan untuk menghakimi. Tapi come on, kita memeriksa hati kita. Ya memang zaman ibadah online hari ini, Bapak Ibu jauh lebih bebas lagi. Satu hari Minggu khususnya mungkin bisa dengerin. Bahkan khotbah gereja lokal, khotbahnya itu-itulah. Enak khotbah si asli. Nggak salah, silahkan Bapak Ibu. Tapi seperti Ibu Ramli tadi katakan, seminggu ini diingatkan lagi, yuk pagi hari ini kita diingatkan, kita ngurusin jiwa nggak? Atau kita hanya sibuk ngurusin pemulihan dengerin khotbah, tapi nggak pulih-pulih juga. Percayalah ketika ngurus jiwa itu memang kadang, aduh capek rasanya, aduh. Tapi realita hidup yang saya alami ketika Tuhan kasih jiwa lagi untuk diurus, itu membuat gairah hidup di dalam melakukan kehendak Bapa. Beda dengan kalau hanya ngurusin rutinitas pertemuan ibadah. Jenuh kadang Bapak Ibu, jujur, jenuh sekali. Tapi come on, pagi hari ini jangan terjebak pada pola anak sulung Bapak Ibu. Sekalipun kau seperti anak bungsu ketika disuruh ngurusin jiwa rasanya, aduh, ngurusin orang ini. Tapi ujung-ujungnya Bapak Ibu lakukan dengan setia, dengan kasih mula-mula seperti Ibu Rami tadi katakan. Bayangin, waktu itu belum punya mobil yang hek bagus, belum ada fasilitas yang nyaman, naik motor, ya enggak Pak Ramli, boncengan, jarak 20 kilo, haleluya, puji Tuhan. Sekarang mobilnya bagus, fasilitasnya lengkap. Nah, come on, jangan sampai yang terakhir mendahului kita karena mereka melakukan kehendak Bapa. Itu yang saya mau tambahkan. Saya diingatkan, saya diteguhkan, saya terus mempunyai gairah baru dari apa yang Ibu Rami. Jadi sekali lagi kalau tanya, relevankah Pak Heri? Itu sangat relevan Ibu. Ini pesan Tuhan yang tajam untuk kita dengar, konform dengan apa yang Pak Ahyong sampaikan hari Minggu lalu. Jangan sibuk ngurusin hal-hal yang nggak esensi. Tapi come on, hal yang paling esensi itu adalah jiwa-jiwa. Yang setuju katakan amin. Oke, silakan Ibu Mirianti. Ya, puji Tuhan. Memang ini teguran keras untuk murid-murid Tuhan ya. Tuhan berkata begini, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Karena kesempatan diberikan Tuhan itu ya hari ini. Ya. Kalau yang kemarin-kemarin ya sudah lewat, sudah tinggal cerita. Besok-besok ya kita nggak tahu mau apa.
Besok-besok punya siapa? Punya Tuhan. Nah sekarang hari ini kata Tuhan. Itu aja yang saya dapatkan Pak. Jadi tetap melayani Tuhan, memperhatikan jiwa-jiwa hari ini dimanapun, itu yang saya dapatkan. Terima kasih Pak. Yes, hari ini kata kuncinya. Tuhan suruh apa hari ini? Lakukan hari ini. Jangan ditunda, dan ditunda, dan akhirnya kita terlena. Akhirnya didahului. Oke, Kak Ahe mau tambahkan sesuatu? Ya mau bagikan Pak kesaksian saya Pak. Ya, Mungkin silakan. ada hubungan dengan ayat ini juga Pak. Yang di 32 ini Pak. Saya sebelum waktu di Jakarta mau dioperasi Pak. Saya kan di SAL Pak. Sebelum dioperasi ke ruang operasi itu saya di SAL dulu kan. Ditetesi mata saya dibaringkan agak setengah jam di situ Pak. Dalam pembaringan saya itu Pak, saya kan tutup mata Pak. Tutup mata, saya dilawat Roh Kudus Pak. Saya ada manifest sebentar. Setelah saya dibangun susternya, ada apa? Saya bilang nggak ada apa-apa. Saya biasa aja sih Pak, nggak sampai apa-apa nggak. Setelah itu saya masuk ke ruang operasi Pak. Masuk ke ruang operasi, saya kan di apa Pak? Di bius. Di bius total kan. Ya dalam bius total itu, berjalan di bius total itu saya nggak tahu orang lagi Pak. Tapi dalam bius itu saya kan nggak tahu apa-apa Pak. Saya terbawa mimpi aja Pak, terbawa kayak mimpi aja, mimpi gitu kan. Saya nggak tahu apa-apa. Tapi dalam bius itu Pak, saya tuh seolah saya di atas mimbar, pakai baju, pakai sepatu. Mimbar itu saya pegang mic, tapi nggak ada jemaatnya Pak, nggak ada jemaatnya. Sama yang dokter saya yang operasi mata saya aja, saya khotbahin dia aja Pak, dengan sukacita, dengan semangat. Saya selalu khotbahin dia aja. Tapi nggak ada jemaat, cuma sama dokternya itu saya khotbah Pak. Setelah berjalan waktu selesai itu Pak, selesai, ya di kamar sal lagi, saya terbangun, kok saya sukacitanya bukan operasi, saya malah saya khotbah Pak. Ya saya khotbah sama dokter nih. Saya nggak terpikir ada operasi di mata saya. Saya bangun, saya teringat saya khotbah dokter ini. Itu di hati saya ngomong, terima kasih Tuhan, Lord, thank you Lord. Sebenarnya yang di samping saya ini juga yang operasi, dia sibuk minta makan aja. Saya mau makan ini, sedangkan saya ambil operasi. Thank you Lord. Dan sebelah saya mungkin minta makan terus Pak. Minta makan inilah, minta uang nginap lagi Pak. Uang yang habis operasi saya kan dibawa ke kamar Pak. Saya renungkan Pak, dalam kamar itu saya sendirian. Saya renungkan Pak, kok mimpi saya gini selama operasi kan saya renungkan. Setelah saya renungkan apa yang Tuhan mau ngomong sama saya kan dalam perjalanan operasi saya ini kan. Ternyata selesai renungkan Pak, muncul satu ayat Pak. Tuhan Yesus tuh lebih senang satu orang berdosa bertobat daripada 99 orang benar tidak mau bertobat. Nah, jadi saya dapat ayat ini Pak, dalam renungan itu Pak. Saya pikir, ya juga ya, dalam khotbah saya aja sama dokter kok nggak ada jemaatnya, yang ada cuma dokter yang saya khotbahi. Saya ajak dia pemuridan aja. Kok muncul lagi ayat ini Pak? Tuhan Yesus itu lebih senang satu orang yang berdosa bertobat daripada 99 orang benar yang tidak mau bertobat. Jadi saya berpikir Pak, dalam pemuridan saya selama ini saya juga renungkan memang benar juga ya. Lebih baik kita cari satu orang, kita muridkan, dia bertobat, dia mengenal Tuhan. Itu lebih Tuhan Yesus lebih senang daripada kita tiap hari
ngomong kebenaran sama teman-teman yang udah ikut Tuhan, Udah tapi dia karatan. nggak bertobat. Jadi saya pikir dalam mimpi saya ini ya kita mesti memuridkan satu-satu, Pak, bukan banyak-banyak lagi, Pak, benar nih, Pak. Jadi dalam hal ini saya beberapa hari yang lalu juga ada cerita dengan Pak Yanto, Pak Santo, kok dalam operasi saya ada dapat yang beginian, apa yang mau Tuhan mau kerjakan buat saya gitu kan. Saya juga lagi mikir-mikir, Tuhan kayaknya ada yang mau dikerjakan ke saya nih. Dan mikir-mikir, iya ini memang kita mesti kerjai satu-satu, Pak. Kalau saya dapati sih satu-satu, Pak. Tuhan juga mau jadikan saya kan. Saya ini sebenarnya juga punya kebiasaan kan untuk mediasi kawan-kawan kemana-mana. Saya sih kayaknya lebih cocok ke situ, Pak. Kalau teman-teman ada masalah, saya tukang mediasi, tukang damai memang hobi saya situ, Pak. Selalu ada untuk damai orang, nggak bisa saya bisa gitu, cari gini. Tapi dalam hal ini saya juga diingati Tuhan. Tuhan mau pakai saya nih jadi bawa orang kenal ke Tuhan. Tapi bawa orang kenal ke Tuhan sampai mereka tuh bisa berdoa, Pak. Sampai mereka tuh bisa komunikasi sama Tuhan, Pak. Habis itu sudah, Pak. Jadi setelah dia bisa berhubungan sama Tuhan, ya barusan tugas kita ini selesai. Nggak boleh kita sampai dia nggak berdoa, kita mentoring, kita mentoring terus, nggak ada hubungan dia sama Tuhan, ya nggak bisa gitu ya. Sama dia bisa hubungan sama Tuhan, jadi Tuhan mau nitipkan dia, mau ngomong dia sama apa visi dia Tuhan ke dia, sampai dia bisa ngomong sendiri, Pak. Tuhan mau sampai kita mediasi mereka seperti itu, Pak. Nggak boleh kita bawa dia cuma dibiarin aja, nggak boleh juga. Saya lihat sih Tuhan mau saya jadi Celestia, Pak. Mungkin dalam hal ini ya saya juga habis operasi ini, saya kayaknya dipanggil Tuhan untuk melayani untuk hal-hal seperti ini. Laksanakan. Lanjutkan Pak Ramli, jangan sampai lepas. Mungkin itu aja bisa saya. Ya, Kak Ahai. Itu aja Jangan bisa jangan ragu. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Melangkah. Ya, Pak. Ya, Pak. Menantikan pelayanan Kak Ahai lebih intensif lagi, ngurusin jiwa-jiwa. Jangan ragu, pemeliharaan Tuhan itu ajaib. Iya, Pak. Oke, kita diteguhkan. Oke, itu aja bisa saya bagikan, Pak. Jadi ya, Pak. dari apa yang Kak Ahai alami, dan juga selamat datang dan bergabung juga untuk Bro Calvin. Ya, tinggalkan yang 99 yang cuma euforia rame-rame. Lebih baik cari yang satu. Satu jiwa bertobat, itu ribuan malaikat di surga bertobat, bersuka cita, bersorak-sorai. Jadi come on Bapak Ibu, sekali lagi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita. Jangan lagi sibuk dengan euforia kekristenan yang sudah bertahun-tahun sudah kita lalui. Tapi come on, hari ini fokus jiwa. Berapapun harga yang harus kita bayar, satu jiwa saja kita bawa berharga. Pak Ramli mau tambahkan sesuatu, silakan. Ya, peneguhan bagi Ko Ahai. Kami juga selama ini sebenarnya sedang bicara-bicara tentang masa depan Ko Ahai, dan terus terang kami mempersiapkan ya supaya Ko Ahai bisa full timer ya. Jadi apa namanya, kita udah apa namanya, oke kalau Ko Ahai memberi diri ya untuk bisa bantu pelayanan di Bungo ya, lebih khusus lagi ya, jadi full timer. Jadi kita oke sekali, sangat senang hati ya. Cuma saya hari ini ingin meneguhkan, kemarin tadi malam kami Komsel membahas saat teduh kita beberapa hari yang lalu, yang Yesus menertibkan bait suci ya, sebagaimana yang kita sudah bahas. Fungsi utama atau tujuan bait suci itu dibangun, dibuat adalah untuk tempat berdoa. Tapi kemudian fungsinya menjadi berubah, menjadi orang cari untung. Nah, Yesus menertibkannya.
Nah, demikian juga hidup kita seharusnya tujuan utamanya adalah untuk mengabarkan Injil, untuk membina orang, memuridkan orang. Tapi kemudian karena ada unsur kepentingan pribadi, cari untung, memikirkan diri sendiri, Yesus harus menertibkan kita. Jadi, ayo hari ini kita duluan menertibkan diri sendiri sebelum Yesus menertibkan kita dengan caranya yang tegas. Ya, itu aja. Terima kasih. Top, mantap. Oke. Caca mau, Caca mau sampaikan sesuatu? Tadi kalau ngomong soal pemuritan, aku pengen semangat. Kalau pemuritan yang seperti Ibu Ramli juga lakukan juga, kalau sampai hari ini, kalau mungkin karena ini kita memang nggak pemuritan itu seperti kita pergi menabur angin kalau kita nggak kuat. Menabur angin sepertinya sia-sia kalau kita nggak melihat bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan. Berapa kali itu yang saya lakukan sampai hari ini juga, beberapa keluarga-keluarga yang baru, beberapa orang yang baru terus saya lakukan, tapi selalu pergi penolakan, selalu selalu ada alasan, tapi hati yang kalau Tuhan bilang harus tetap ke dia. Tapi kadang pikir sampai kapan Tuhan pengen cepat dia tua gitu kan ya. Tapi ya itu yang bagian yang saya begitu. Jadi ini menjadi untuk menguatkan kita semua memang harus pergi, memang harus pergi. Seperti kemarin pagi jam 6:30 pagi saya udah jalan, jam 6:30 apa 6:30 pagi saya sudah jalan ke Air Hitam mengunjungi satu ibu-ibu hanya untuk ngetensi. Sorry ya Pak Ramli, jadi sok dokter ini saya karena saya punya alat. Cara inilah saya untuk bisa masuk ke mereka, untuk pergi ke mereka hanya untuk tensi, untuk kasih mereka tahu. Terus disitulah saya bisa terus masuk dan walaupun mereka ya iya aja. Terus doakanlah pemuritan, teruslah doakan supaya Injil Tuhan, kuasa Tuhan bisa menyertai dan banyak orang yang percaya dan minta doakan juga terus untuk Air Hitam yang banyak sekali orang mau percaya dan Tuhan akan tuai bagi mereka. Salah satu di sini ada Yenti. Terus doakan untuk dia ya, untuk teman-teman walaupun dia belum, aku melihat dia mau ikut koran Dio jam 5 pagi ini. Itu satu hal langkah yang walaupun dia mungkin belum berani, belum mau atau apapun. Bagi saya itu sudah luar biasa. Aku hanya harap teman-teman semua di sini ingat di dalam doa pribadi untuk doakan untuk Yanti juga. Thank you. Oke, Ibu Dorcas, mantap. Kerjakan terus bersama-sama dengan tim Air Hitam. Ada Ko Andre Celita di sini, ada Ama Alien. Walaupun mereka orang-orang yang baru kenal Yesus setahun, beberapa bulan, tapi kita sama-sama support, dukung. Dan Caca tetap punya gairah memuridkan, mengurus jiwa-jiwa dari Mayang ke Air Hitam itu bukan jarak yang dekat, lebih kurang seperti waktu Pak Ramli dan Ibu Ramli cerita tadi, bisa 20 kilo. Pagi-pagi sudah datang dengan banyak cara urusin jiwa-jiwa. Upamu besar di bumi dan di surga. Untuk yang lain, come on. Yuk, fokus. Lakukan kehendak Bapa. Jiwa-jiwa. Bukan asik dengan kekristenan diri sendiri. Tapi urus jiwa-jiwa, ambil tanggung jawab mulai dari 1 jiwa, 2 jiwa. Pokoknya 1 terus saja. Nanti kan udah nggak terhitung. 1. Jangan cuma seperti istilah kalau di antara kami, ya nggak boleh makan durian itu banyak-banyak. Ya lah, aku udah makan banyak-banyak durian itu. Makan cuma 1. Nah, satu. Mana boleh makan langsung banyak-banyak, nggak bisa. Nah, begitu juga dengan jiwa Bapak Ibu. Yalah, 1 be Tuhan aku minta. 1. Udah habis itu nggak terhitung. Oke, silakan Bro Calvin, nggak apa-apa, izin. Ya, oke. Jadi sekarang kita akan berdoa, tapi sekali lagi pesan firman Tuhan hari ini diperhatikan, direnungkan. Coba periksa hidup kita. Apakah kita sudah terjebak dengan pola anak sulung yang hanya iya, ABS, tapi nggak pernah lakukan. Tapi sebenarnya bukan menyenangkan hati Bapak, menyenangkan diri sendiri sebenarnya. Tapi ya teman, kita jadi seperti anak bungsu, yang walaupun mungkin aduh susah sih mau ngerjain itu, tapi percayalah ada kasih karunia Tuhan
memampukan kita. Waktu kita berani melangkah seperti anak bungsu, mengerjakan hari ini, kata kuncinya, kata Ibu Mirianti tadi katakan. Saya jadi ingat hari Sabtu yang lalu, waktu konsel, Hengki request sebuah lagu yang sempat viral 2 tahun terakhir ini, hidup ini adalah kesempatan. Dan apa Hengki ingat lagu itu? Karena ada satu temennya yang belum kenal Yesus, tapi suka nyanyi lagu itu. Jadi ketika temannya mati, Hengki jadi terinspirasi dia ya. Orang yang nggak kenal Yesus, itu aja bisa tahu bahwa hidup itu adalah kesempatan. Hidup ini jadi berkat. Nah kita udah puluhan tahun jadi orang Kristen. Teman, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita lagi. Oke Hengki, silakan Heng. Shalom, mari kita masuk dalam doa kita pagi ini. Tuhan Yesus, kami bersepakat ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, buat pelayanan di air hitam, di Bungo ya Tuhan. Engkau kuatkan ya Tuhan, dan Engkau sertai Cecia dalam pelayanannya di air hitam ya Tuhan. Engkau juga sertai Pak Ramli dan Ibu dan tim yang di Bungo ya Tuhan, agar bisa memperlebar pelayanan-Mu, memperluas sayap-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap kami yang ada di Koram Deo pagi ini ya Tuhan. Kau juga beri kami hikmat, kekuatan ya Tuhan, untuk kami memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada dalam bangsa kami ya Tuhan. Engkau selalu lindungi bangsa kami percaya Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan-kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Pak Dr. Ramli, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami bersyukur untuk persekutuan kami pada hari ini. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan, menegur, dan menasihati kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah sungguh Tuhan, kami boleh bekerja di ladang-Mu, mengerjakan kembali panggilan kami Tuhan, dengan setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami, menolong kami, dan biarlah kasih karunia Tuhan turun melimpah atas kami, untuk kami boleh mengerjakan tugas-tugas kami, boleh mengerjakan panggilan kami, boleh melayani seseorang, membina seseorang, mendoakan seseorang, mengunjungi seseorang pada hari ini Tuhan. Dan Tuhan beri hikmat kepada kami, kemampuan kepada kami, untuk boleh menyelesaikan tugas-tugas kami sepanjang hari ini. Dan biarlah kami sekali lagi menyerahkan hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami, bisnis kami kepadamu pada hari ini Tuhan. Dan kami mau terima berkat yang daripadamu, kiranya Tuhan yang memberkati kami dan melindungi kami, Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok pagi.